Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ya, ketemu lagi ya. Dan kali ini kita ngobrolin tentang air ya, tentang air dan fenomena air gitu. Nanti kita akan hubungkan ini dengan loa. Bisa tidak media air itu kita gunakan sebagai salah satu media untuk meloa? Nah, sebelum ke sana teman-teman, eh, dulu di tempat saya itu kalau kita berkunjung ke tempat kiai gitu ya, itu biasanya kita minta air gitu. Minta air untuk apa? Untuk didoakan gitu. Dan air doa itulah yang kemudian diminum. Dan entah sugesti atau apa, biasanya setelah minum air itu ada efeknya itu ke tubuh kita. Bahkan itu juga bisa digunakan sebagai media pengobatan. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu tahayul, sugesti dan sebagainya. Tetapi teman-teman, sebenarnya konsep sugesti itu juga digunakan di dunia medis sekarang yang disebut sebagai placebo effect. Jadi barangkali dulu ada orang-orang yang di zaman saya itu orang kalau nggak disuntik, kalau sakit ya di kampung itu nggak disuntik itu dia merasa nggak sembuh. Jadi dia mendatangi mantri atau dokter minta disuntik. Dan kemudian di belakang hari kan suntikan itu mulai dikurangi ya. Artinya kalau bisa nggak usah disuntik gitu kan. Cuman dulu pada zaman itu orang kalau sakit itu kalau nggak disuntik dia merasa nggak akan sembuh. Sehingga yang dilakukan oleh mantri atau dokter adalah kalau dia cuma sakitnya biasa saja, dia disuntik, tetapi yang disuntikkan sebenarnya cuma Aquades, cuma air murni saja. Jadi kemudian dikasih sugesti sama dokternya, nggak apa ini nanti sebentar lagi sehat. Bahwa tidur aja, besok insya Allah sehat Pak ya gitu. Dan sehat dia, karena dia merasa tersugesti dengan oleh dokter atau mantri itu. Nah itu di dalam ilmu kedokteran disebut sebagai placebo effect. Nah kalau teman-teman ingin tahu tentang placebo effect nanti dicari di internet apa itu placebo effect tahu itu. Nah teman-teman sekarang kita akan gunakan dengan penelitian-penelitian terbaru kita akan gunakan media air ini untuk melakukan law of attraction. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di materi ini. Beberapa orang mengatakan bahwa ini materi mahal, katanya. Tapi ya, menurut saya biasa saja. Nah, ini bisa nanti bisa dilakukan sendiri di rumah dan khasiatnya bisa dibuktikan sendiri. Baik, teman-teman. Kita akan bahas ya materi kita tentang LOA dengan moon water. Nah, law of attraction dengan memanfaatkan moon water. Nah, teman-teman kan kalau LOA kita nggak usah bahas ya, teman-teman tentu sudah tahu tentang law of attraction dan sekarang saya akan mulai bahas kenapa kok kita menggunakan air, mengapa kita menggunakan air. Tentu saya akan lebih suka menggunakan referensi yang jelas ada di manual booknya kehidupan kita di manusia. Karena manual book ini yang membuat itu kan yang menciptakan manusia. Jadi saya langsung merefer ke sana. Jadi di Al-Anbiya ayat 30 itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Nah, ini ternyata semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, apa yang diungkapkan oleh manual book ini 1400 tahun yang lalu itu semakin terbukti. Dan ini adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa memang eh, kita terutama itu komponen utamanya adalah air. Contohnya ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani dan Larasati tahun 2018 itu menyatakan bahwa 95% otak kita itu terdiri dari air. 82% darah kita itu kontennya air. 75% jantung kita itu kontennya juga air, 86% paru-paru kita itu air, dan 83% ginjal kita itu tersusun atas air. Nah, ini yang saya blok warna biru ini adalah judul penelitiannya. Jadi teman-teman bisa baca. Kemudian juga diliti oleh National Geographic di Amerika. Mereka melakukan penelitian dan kesimpulannya mengatakan bahwa 60 hingga 70% dari berat badan kita, dari berat badan manusia itu adalah air gitu.
dan memiliki berbagai fungsi vital seperti apa? Seperti transportasi, nutrisi, reaksi kimia, pelarut, pelumas, dan pengatur suhu. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya adalah kita ini hampir 70% kita itu adalah air. Nah, ini salah satu alasan mengapa kita menggunakan air untuk melakukan law of attraction. Karena 70% kita, kalau di bagian-bagian tertentu di organ tubuh kita, malah di otak ini 95%. Padahal nanti pada saat kita melakukan law of attraction itu tujuannya supaya masuk ke otak bawah sadar kita. Maka ini klop dengan air ketemu air, kan begitu konsepnya teman-teman. Oke. Namun ada lagi penelitian yang masih berhubungan dengan air, dan saya tertarik mengulik lagi penelitian ini karena saya merasa bahwa kenapa kok kita menggunakan air itu karena kemampuan air untuk menyimpan memori. Salah satu penelitiannya yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto tahun 1990-an, tentu teman-teman sudah kenal semua ini, dan penelitian beliau sangat terkenal. Itu menunjukkan bahwa air itu membentuk pola-pola mikroskopik tertentu gitu ya, dan setelah diberikan treatment, itu misalnya ucapan terima kasih itu, pola mikroskop air itu membentuk kristal air yang berpola indah dan geometris, sementara kalau di treatment dengan kata-kata yang tidak mengenakan, yang kasar gitu ya, misalnya I hate you, aku benci kamu, atau misalnya dimaki-maki gitu ya, baru kalau bahasa Jawanya dipisui gitu ya, itu ternyata kristal air yang terbentuk menjadi kacau dan rusak ya. Ada lagi satu lagi di treatment dengan doa dan niat yang baik, itu kristalnya malah lebih bagus ya. Jadi kristalnya menjadi berpola indah dan bersih. Nah, jadi teman-teman dari penelitian Masaru Emoto inilah kemudian memicu banyak penelitian-penelitian lain. Salah satunya adalah yang dilakukan di Aerospace Institute of University di Stuttgart, Jerman ya. Jadi dari penelitian itu pola mikroskopik air itu ternyata mampu menyimpan memori benda-benda yang dilewatinya. Atau misalnya ada setetes air yang bukan setetes ya, ada, anggaplah semangkuk air yang dicelupin bunga gitu, dan semangkuk air sebelum dicelupin bunga. Jadi sebelum dicelupin bunga itu tetesannya tadi diperiksa di bawah mikroskop elektron, itu membentuk pola mikroskopik yang beda dengan setelah dicelupin bunga hidup ya teman-teman ya. Ternyata setelah dicelupin bunga hidup itu pola mikroskopinya berubah. Dan penelitian ini dilakukan beberapa kali dan ternyata hasilnya seperti itu, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ternyata air ini menyimpan memori terhadap benda apapun yang pernah nempel di dalamnya, termasuk di dalamnya logam ya, misalnya, atau suara bahkan, sehingga suara doa seperti yang dilakukan oleh Masaru Emoto tadi itu mempengaruhi air. Ternyata setelah dilakukan penelitian di Aerospace Institute of the University di Stuttgart ini, itu terbukti teman-teman dari hasil penelitian itu. Dan itu hasil penelitian itu akhirnya ini diberi judul sebagai The Discovery of the Millennium pada saat itu, tahun 1990-an. Ini luar biasa. Dan saya mendapatkan juga penelitian tentang memori air ini. Maksudnya air bisa merekam memori ini di Cina ya. Jadi ada beberapa ahli yang meneliti dan mereka mendapati bahwa air itu bisa menyimpan memori itu sampai 5,6 bulan, hampir setengah tahun. Hampir 6 bulan ya, hampir setengah tahun. Nah, dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa ternyata air adalah media yang mampu menyimpan memori terhadap apapun yang kita niatkan untuk dia simpan memorinya, kan begitu. Kalau kita hubungkan dengan loa ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini dulu sebelum nanti kita praktek membuat loanya. Nah, kemudian apa itu moon water? Nah, barangkali teman-teman belum pernah mendengar istilah ini, tetapi istilah ini sebenarnya di kalangan spiritualis itu sudah umum. Dan di tempat kita, itu di nenek moyang kita dulu, kalau bulan purnama itu bahkan mereka punya ritual untuk memandang bulan purnama, kemudian membaca
mantra-mantra tertentu, saya tidak tahu mantranya, cuman sebenarnya itu adalah menarik energi, karena apapun di semesta raya ini kan sebenarnya energi yang bergetar-getar di frekuensi tertentu. Sebenarnya kalau bahasan-bahasan seperti ini di fisika kuantum itu teman-teman itu sangat logis, tapi banyak orang karena tidak tahu itu dianggap tahayul, ya, dianggap tahayul. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang apa itu moon water. Jadi moon water adalah air yang diberi energi oleh cahaya bulan. Dengan fase tertentu, misalnya di bulan purnama atau di awal bulan, ya, bulan yang baru itu masih bulan sabit itu misalnya. Beberapa orang percaya bahwa moon water ini memiliki manfaat untuk spiritualitas, penyembuhan, manifestasi, dan kecantikan. Nah, yang akan kita gunakan ini adalah moon water untuk proses manifestasi. Kenapa? Karena tadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa ternyata air itu punya kemampuan untuk merekam apa yang kita inginkan. Sehingga kalau kita punya law of attraction kan intinya adalah kita punya keinginan. Nah, keinginan kita itu bukan hanya ditempelkan di otak kita, tetapi kita coba tempelkan di air yang itu akan kita manfaatkan untuk membantu kita mempercepat manifestasi dari the law of attraction yang kita inginkan. Nah, lalu bagaimana cara membuat moon water? Caranya gampang banget. Caranya gampang banget. Banyak orang yang bingung menganggap ini ilmu mahal, tapi sebenarnya caranya gampang. Yang penting keinginan untuk bisa membuat saja, untuk meluangkan waktu untuk membuat. Dan di luar negeri moon water ini ada yang jual. Di sini belum. Nanti kalau teman-teman mau beli, bisa saya buatkan ya. Saya jualan moon water aja. Nah, jadi teman-teman, moon water itu bisa dibuat dengan cara meletakkan wadah berisi air di luar saat malam hari dan membiarkannya terkena sinar bulan. Semudah itu. Nah, cuman syaratnya wadahnya atau tempatnya harus dari gelas. Tujuannya apa? Supaya sinar rembulan tadi itu lebih mudah masuk dan energinya masuk ke dalam air gitu. Nah, loh, tapi kalau seperti itu apa bedanya dengan air yang tidak terkena sinar dan air yang sudah terkena sinar? Nah, sebelum melakukan uh, rekaman ini teman-teman, saya sudah melakukan uji coba kemarin pas bulan purnama bulan kemarin. Ini kan sekarang hampir bulan baru ya, hampir new moon ya. Kemarin saya lakukan percobaan, jadi mengukur air biasa dan kemudian setelah terkena sinar bulan purnama. Jadi waktu air biasa saya ukur itu dengan Bowfish chart ya. Bowfish chart ini adalah mengukur energi vital dari apapun, dari benda, dari tumbuhan, dari makhluk apapun ya, dengan metode yang disebut sebagai metode Bowfish ya. Ini yang menerbitkan adalah Henry Bowfish ya, seorang fisikawan dari Perancis di awal abad 20. Cara mengukurnya dengan menggunakan pendulum dan skala yang dibuat oleh Bowfish ini. Nah, sebenarnya sampai sekarang saya belum tahu apakah ada alat yang bisa mengukur ini secara lebih modern gitu, seperti otomatis gitu ya. Sehingga yang saya pakai sekarang mengukur ini adalah teknik yang sudah dikembangkan sejak awal abad 20, dan di luar sana juga, di luar negeri juga dipakai ini namanya memang pseudoscience ya teman-teman ya. Karena belum ada alat yang bisa mengukur energi vital dari apapun itu, termasuk benda-benda mati, benda-benda tumbuh-tumbuhan misalnya, tubuh kita sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hasilnya teman-teman dari hasil pengukuran itu, jadi ketika air yang belum terkena sinar bulan itu, terbenur sebelum kena, saya malamkan di lapangan, kena sinar cahaya bulan, itu sebelum terkena paparan itu energinya 15.500. Dan besok paginya, jadi sebelum matahari terbit, sebelum jam 6 saya ambil, saya ukur, itu energinya naik menjadi 22.500. Sehingga terjadi kenaikan 7.000 energinya. Energi BioLife menurut energinya dari skala Bowfish chart ini, BioLife energi atau energi vital dari air yang sudah terkena paparan sinar rembulan itu naik 7.000, dari 15.500 menjadi 22.500, which is ini kenaikan yang cukup tinggi teman-teman. Nah, sekarang
eh, bayangkan kalau air yang tadinya energinya 15.500 menjadi 22.500, yang awalnya di energi 15.500 itu kalau di skala Bovich-Chart itu disebut sebagai positive realism. Artinya dia berada di range energi yang positif, tapi begitu dipaparkan oleh ke sinar bulan menjadi 22.500 itu sudah termasuk ke range-nya spiritual realism. Realm maksudnya. Itu adalah energi yang sudah termasuk energi spiritual. Nah, the law of attraction itu kan pekerjaan spiritual, teman-teman. Pekerjaan yang berhubungan dengan spiritualitas kita, dengan mentalitas kita. Nah, sehingga hemat saya menggunakan moon water ini cocok untuk digabungkan dengan the law of attraction. Saya tidak tahu apakah di luar sana ada yang menggunakan moon water ini untuk sebagai media law of attraction. Yang saya tahu biasanya orang menggunakan media air biasa saja, diberi afirmasi kemudian diminum. Nah, ini saya tambahi dengan menggunakan teknik moon water ini. Dan bagaimana caranya? Nah, waktu dan cara meluanya itu seperti ini, teman-teman. Jadi waktu yang paling tepat untuk membuat moon water dengan tujuan manifestasi adalah waktu bulan purnama, ya, waktu bulan purnama. Bentar, ya, saya pindah ke sini ya supaya kelihatan. Jadi waktu yang tepat untuk membuat moon water untuk tujuan manifestasi adalah saat bulan purnama, karena pada saat fase bulan purnama itu energi bulannya tinggi. Jadi ketika energi bulan tinggi ini cocok untuk kita menetapkan niat atau keinginan yang ingin kita wujudkan. Nah, caranya ada dua. Yang pertama adalah Anda menyiapkan airnya di toples atau botol ya, kaca. Kemudian menuliskan selembar kertas yang sudah Anda isi dengan apa kehendak Anda yang ingin Anda tarik. Kemudian taruh di luar, kertasnya tadi taruh di bawah toplesnya itu atau botolnya itu. Dan yang kedua, yang ini yang saya lakukan, saya membacakan doa sebelum saya beri afirmasi apa yang saya inginkan. Saya bacakan surah-surah tertentu beberapa kali, kemudian saya berdoa dan saya berafirmasi yang saya inginkan gitu. Dan kemudian setelah itu saya tiupkan dengan pelan-pelan dengan penuh perasaan pada air itu, baru saya tutup atasnya ya dengan tutup. Supaya apa? Maksudnya kalau nanti ditaruh di luar supaya nggak kejatuhan apa-apa kotoran ya. Karena yang kita harapkan itu cuman yang penting cahaya sinar bulan itu masuk. Nah, kemudian diletakkan di luar ruangan yang terpapar langsung sinar bulan. Upayakan jauh dari sinar lain seperti listrik dan lain-lain. Jadi pagi-pagi, nanti setelahnya pagi-pagi sebelum matahari terbit, itu air tersebut diambil. Nah, lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Cara memanfaatkannya gampang, teman-teman. Cara memanfaatkannya air yang sudah Anda doakan, Anda afirmasikan tadi dengan apa yang inginkan, yang ingin Anda doakan tadi, itu kan sudah diperkuat oleh energi sinar bulan. Ini bisa diminum. Dan pengalaman saya ketika meminum air itu pagi, itu rasanya apa ya? Segar gitu, sejuk, segar. Beda dengan air kalau kita taruh dalam kulkas, beda rasanya. Dingin juga, dingin karena dari air embun kan ada embun yang nempel juga di kacanya itu. Dingin juga, tetapi rasanya lebih segar gitu yang saya rasakan. Nah, jadi ketika kita minum, itu kan konsepnya dia akan bergabung dengan 70% air yang ada di dalam tubuh kita. Dan kemudian pada saat kita meminum itu otomatis mensugesti diri kita bahwa loa yang direkam oleh air ini akan masuk ke dalam diri kita. Atau bisa juga digunakan untuk mandi, cuci muka dan sebagainya dan sebagainya. Kalau mandi apa enggak sedikitan Pak? Gampang. Sebelum mandi tuangkan sedikit air itu ke air tandon misalnya atau air apapun di bak mandi Anda, sehingga air itu energinya nanti akan ikut naik. Karena air biasa ketika dituangi air yang energinya tinggi otomatis itu ikut naik. Nah, moon water ini teman-teman selain dimanfaatkan untuk manifestasi juga bisa digunakan untuk membersihkan aura,
bisa untuk meningkatkan intuisi, dan bisa untuk menarik keberuntungan. Beberapa orang percaya seperti itu. Namun saya menggunakan ini untuk membantu proses manifestasi biasanya. Tapi teman-teman, kepercayaan itu kalau kita hubungkan dengan energi dan kemampuan air menyimpan memori tadi, itu sebenarnya masuk akal. Karena tergantung niat kita. Karena air tadi kan menyimpan memori. Nah, niat kita apa? Kalau niatnya memang untuk membersihkan aura rumah misalnya, maka Anda bacakan aja surah-surah yang berhubungan dengan ruqyah misalnya, untuk mengusir uh, apa itu hal-hal negatif di rumah Anda. Misalnya untuk itu. Nanti setelah selesai masukkan ke sprayer, semprot-semprotkan aja. Atau misalnya untuk menarik keberuntungan. Niatnya apa? Ya sudah, semprot-semprotkan. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang syirik atau tahayul kalau menurut saya. Ini adalah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan karena ada bukti-bukti penelitian ilmiahnya. Nah, meskipun itu tentu saja debatable teman-teman. Artinya bagi orang yang percaya silahkan, bagi yang tidak silahkan. Karena begini teman-teman, ada orang yang tetap berkeras bahwa hal-hal itu harus bisa dibuktikan secara empiris. Tetapi faktanya, sekarang itu banyak teknologi-teknologi yang sekarang kita pakai, itu awalnya dulu juga diragukan. Contoh adalah teknologi nano. Ada semprotan nanospray dan segala macam. Itu kan asalnya dari fisika kuantum. Di mana fisika kuantum dulu itu diejek dan diolok-olok oleh para fisikawan klasik. Wah, katanya nggak masuk akal, tahayul dan sebagainya dan sebagainya. Tapi semakin ke sini, ternyata fisika kuantum itu sekarang bisa menjadi jalan keluar dari masalah-masalah yang tidak bisa terpecahkan oleh fisika klasik. Karena fisika klasik itu basicnya harus terlihat gitu kan, harus teraba. Dan fisika kuantum bermainnya kan di subatom ya, di bawah atom. Sehingga ya nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, mata kita tidak cukup mampu. Tetapi teori-teori fisika kuantum itu semakin ke sini semakin terbukti bahwa iya ternyata mekanisme semesta itu diatur dengan konsep-konsep seperti itu. Nah, barangkali kalau Anda lihat video-video saya terdahulu tentang algoritma rezeki, tentang kita adalah makhluk vibrasi, di semesta vibrasi, itu Anda akan banyak tahu bahwa ternyata memang iya, realitanya sekarang kita hidup di dunia itu. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman untuk menambahin database ilmu pemberdayaan diri teman-teman yang sudah teman-teman kumpulkan dari sumber manapun, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kehidupan teman-teman dan kehidupan kita semua. Mudah-mudahan rezeki Anda baik, masa depan Anda baik, dan Anda lebih jauh lebih sejahtera, lebih makmur, lebih kaya, lebih bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.